Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar saudara-saudara? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera sukacita di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya hadir lagi menjumpai saudara-saudara, dan ada sesuatu hal yang sangat penting yang saya mau sampaikan terkait dengan ketuhanan Yesus yang selalu menjadi kontroversi selama ini, dan akan terus-menerus menjadi kontroversi karena ada orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan ada juga yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya termasuk adalah orang-orang Islam. Mereka tidak mempercayai itu. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu atau Isa itu hanyalah seorang nabi, seorang utusan, sama seperti Muhammad, dia hanyalah seorang utusan. Jadi dia bukan Tuhan. Jadi kalau menyembah dia itu adalah cara-cara yang kafir. Tapi itu urusan mereka, itu iman mereka, karena memang sesuai dengan kitab suci mereka. Tapi bagi kekristenan tetap mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena memang itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Misalnya di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Itu dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini adalah setelah Yesus bangkit, dia berjumpa dengan para murid di Galilea. Ya, sebagaimana ia menjanjikan sebelumnya bahwa dia akan datang di Galilea dan para murid akan berjumpa di sana. Nah, pada waktu itu ketika ia menampakkan diri di sana, para murid menyembah. Sebagian para murid itu menyembah dia. Nah, saat dia menyembah, Yesus tidak pernah mengatakan, "Jangan engkau sembah aku." Tidak ada. Tetapi para murid yang lain ada yang ragu-ragu. Ada yang ragu-ragu. Akhirnya ia mendekati. Yesus mendekati dengan mengatakan begini. Dalam ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya. Artinya, dia mau meyakinkan mereka bahwa sesungguhnya dia itu adalah Allah sendiri. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Segala kuasa. Berarti semua kuasa. Semua kuasa diberikan kepada dia. Berarti dia ini adalah penguasa tunggal di sorga dan di bumi. Nah, sehingga ini membuktikan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada waktu para murid menyembah dia, dia tidak mengatakan, "Jangan sembah aku." Nah, lalu kemudian setelah itu dilanjutkan lagi dikatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Ini perintah kepada mereka untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Memberitakan Yesus Kristus yang telah bangkit. Memberitakan Yesus Kristus bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Karena tadi telah diberikan kuasa di sorga, segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, mungkin ada yang mengatakan, di situ kan dikatakan
kepadaku telah diberikan, berarti dia diberikan kuasa. Kalau diberikan berarti dia bukan Allah. Nah, saya mau katakan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bahwa Yesus berbicara di sini dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, ingat itu, sehingga secara otomatis ya dia diberikan, Allah yang memberikan. Tetapi sesungguhnya dia adalah Allah sendiri. Karena iman Kristen mempercayai bahwa Yesus adalah Allah dan manusia. Nah, selanjutnya itu dikatakan pada ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Coba pikir Bapak Ibu Saudara-saudara secara logika, apakah mungkin Yesus akan menyertai para murid selama dia ada dalam dunia ini sampai kepada akhir zaman? Padahal dia akan naik ke surga. Dia akan naik ke surga. Apa mungkin dia akan bisa menyertai sedangkan dia di surga? Apa mungkin dia bisa menyertai? Nah, sehingga dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa dia bisa menyertai mereka sampai kepada akhir zaman karena dia penguasa tunggal di surga dan di bumi. Nah, sehingga jelas ini salah satu bukti bahwa Yesus itu adalah Allah. Lalu kemudian yang berikut, itu di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ada yang mengatakan, adakah Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan? Salah satu buktinya adalah ini. Dia sendiri mengatakan, akulah guru dan Tuhan. Tapi banyak yang tidak percaya. Ada yang mengatakan, sebetulnya itu salah terjemahan. Lalu kemudian di situ kan kata Tuhan di situ artinya kurios, yang artinya Tuhan, bukan Tuhan. Ya. Kalau Anda mengatakan itu kurios, ya itu Anda mengatakan itu Tuhan, benar juga. Tapi ingat, arti kurios itu adalah Tuhan dan juga Tuhan. Nah, karena itu di dalam ayat ini jelas konteksnya Yesus sedang berbicara, mengakui dirinya, mengklaim dirinya adalah Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada kita sebagai orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya tetap meyakini, tetap mempercayai bahwa Yesus adalah Allah sesuai dengan catatan Alkitab. Dan masih banyak ayat-ayat Alkitab yang lain sebenarnya. Sekalipun banyak orang yang suka mencela, tidak mungkin, Yesus itu hanyalah manusia biasa. Akhirnya yang lain menghina-hina dan lain sebagainya, tapi itu terserah mereka lah. Yang jelas iman kita, apa yang dikatakan oleh kitab suci kita, itu yang benar. Nah, jangan mau terpengaruh dengan mereka, tetapi tetaplah pegang teguh apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa Yesus adalah Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan memberkati saudara sekalian.